Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Aquarius 1 sampai 15 Oktober tahun 2021. Dan seperti biasa, kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan ya tentunya. Dan ini energi general, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan juga pasti kebolak dan kebalik waktunya, maju mundur dan seperti itu. Jadi kalian harus lebih bijaksana dalam memahaminya ya, seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang tertarik dengan personal reading atau konsultasi atau pembacaan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke telapak tangan, dan dari telapak, dan itu tangan kanan bagian dalam, biayanya sekitar 100.000. Dan bagi yang tertarik untuk konsultasi atau personal reading, silahkan hubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini ya. Seperti itu, ada nomor WA yang bisa kalian hubungi, karena saya memang tidak punya Instagram atau apapun seperti itu, hanya ada WA saja. Jadi silahkan hubungi di kontak kotak deskripsi video ini. Dan ini kita ngebahas untuk zodiak Aquarius 1 sampai 15 Oktober 2021, yang sebentar lagi pastinya kita akan memasuki bulan Oktober ya. Dan ini kita akan reading untuk istilahnya membaca energi kita. Semoga ada yang resonate untuk teman-teman, dan bagi yang gak resonate jangan dipaksakan, cari yang memang resonate untuk kalian. Begitu ya. Sederhana, ada simpel kalau menghadapi hidup itu simpel ya. Hidup itu udah susah teman-teman, jadi kita enjoy aja seperti itu ya. Kehidupan zodiak Aquarius 1 sampai 15 Oktober tahun 2021, sepertinya banyak dari kalian yang lagi menghadapi permasalahan dalam hal kehidupan, entah dalam hal ekonomi, pekerjaan ataupun usaha. Bahkan ada yang berhubungan dengan pekerjaan, dan ini berhubungan dengan hukum. Tetapi di sini sepertinya memang kalian lagi diuji kesabaran untuk bagaimana bisa bertahan dalam kondisi sulit. Ketika Tuhan memberikan cobaan, apa kalian bisa bertahan atau tidak? Apa kalian masih berdiri atau tidak di saat badai datang? Apa kalian bisa istilahnya membela diri kalian dan tetap bertahan dalam kondisi apapun? Tetapi di sini sepertinya ada rahmat berkah bagi kalian yang bersabar dan mau terus memohon dan berdoa kepada Tuhan, bukan menghadapi apapun dengan putus asa. Dan di sini sepertinya ada pencerahan atau arah yang terang menuju kalian, menyorot kepada kalian, menyinari kalian dalam kebaikan, dalam keberkahan, dan segala kemudahan akan datang kepada kalian. Dan kalian kadang-kadang tidak percaya apa ini dan dari mana ini, karena itu ada doa-doa yang memang kalian panjatkan, kesabaran yang kalian lakukan selama ini, dan doa-doa orang-orang yang memang tulus membantu kalian, mengedor pintu langit untuk memberikan kemudahan, kemurahan, rezeki, dan jalan keluar dari segala permasalahan kalian. Dan di sini sepertinya memang ada dari kalian yang memang lagi merasakan seperti terintimidasi atau sangat terpuruk atau seperti tertekan. Tetapi di sini kalau kalian mau memahami kehidupan yang lebih luas lagi, itu adalah cobaan untuk kalian menapaki ke tangga yang lebih tinggi atau lebih luas. Dan mungkin siapa tahu, kita tuh nggak pernah tahu ketika kita dikasih cobaan seperti ini, dan itu mungkin di depan sana ada rencana Tuhan yang sangat indah yang tidak pernah kita duga sekalipun ya, seperti itu. Jadi ambil hikmahnya, tetap bersabar, minta pertolongan kepada Tuhan, dan tunjukkan kebenaran yang memang versi kalian yang terindah. Tetapi di sini ada dari beberapa dari kalian yang harus terus memupuk keyakinan dan kepercayaan diri, harus memupuk semangat untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun. Dan bagi kalian yang lagi mencari pekerjaan atau menunggu kabar baik, sepertinya ada di pertengahan Oktober atau akhir Oktober ada kabar baik yang akan datang, yang membawa berkah untuk kalian. Misalnya tawaran pekerjaan, atau lamaran kalian diterima, atau ada interview, panggilan kerja, atau apapun itu. Tapi itu memang dapatnya di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober 2021. Oke. Dan di sini sepertinya memang kalian juga harus terus memupuk
apapun yang kalian mampu, apapun yang kalian bisa, karena itu akan menjadi akar atau alat untuk kalian menjadi sukses ke depannya. Jadi modal untuk kalian menjadi seseorang itu harus punya kemampuan yang mumpuni, dan apapun kemampuan kalian diasah terus dan diasah terus untuk menjadi sesuatu yang memang sangat bisa diandalkan, dan tentunya itu akan menghasilkan berlimpah rezeki dan juga istilahnya peningkatan karir yang bagus. Walaupun memang tidak akan langsung, tetapi harus merintis dulu, tetapi seenggaknya kalian punya fondasi, punya sesuatu yang memang bisa diandalkan dalam diri kalian, bukan mengandalkan orang lain ya, seperti itu. Dan ini otomatis akan membawa kebahagiaan untuk kalian ke depannya. Jadi intinya, ada kebahagiaan yang akan datang ketika kalian mau bersabar, entah permasalahan, entah masalah pekerjaan ataupun keuangan, dan juga ada prestasi yang akan datang kepada kalian ketika kalian terus berusaha dan mengasah kemampuan kalian. Energi kalian di mana, sesuaikan saja, karena ini pastinya tidak untuk kehidupan satu orang, ini kehidupan beberapa orang, dan energimu di mana silahkan sesuaikan ya. Di situ kalian juga harus yakin dan percaya ketika kalian benar, Allah itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat, dan keadilan Tuhan itu ada ya, seperti itu. Walaupun memang kadang waktunya itu agak lama ataupun cepat. Jadi intinya mungkin ini cara Tuhan memberikan kalian istilahnya asahan atau cobaan atau sekolah yang memang untuk peningkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau memang kalian bersalah, kalian berintrospeksi diri, memohon ampun, karena pengampunan Tuhan tidak terbatas untuk siapapun. Seperti itu ya. Dan semoga ini membawa berkah, rahmat, dan kebahagiaan. Kalau di sini ada berkah rezeki, ada kemudahan, ada jalan keluar, dan pertolongan dan keadilan Tuhan. Walaupun memang mulai terlihat ada di awal Oktober, di pertengahan Oktober, ada juga yang di akhir Oktober, seperti itu ya. Tapi seenggaknya ada kebahagiaan yang akan datang kepada kalian. Hasil dari payah kalian akan membuahkan hasil yang cukup berlimpah, bahkan ada yang sangat berlimpah. Dan ini membuat kalian menjadi orang yang memang harus pandai-pandai bersyukur untuk menerima nikmat apapun yang Tuhan berikan kepada kalian ya. Karena dengan syukur itu pasti nikmat itu akan bertambah dan terasa indah tentunya ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga jangan putus harapan, karena masih banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, yang mau mendukung dan setulus hati mendukung kalian, dengan terus memohon dan meminta kepada Tuhan agar kalian diberi kemudahan dan keselamatan ya. Yakin dan percaya, apalagi kalau kalian baik dan benar, seperti itu. Dan kita ngebahas keuangan zodiak Aquarius 1-15 Oktober 2021. Sepertinya ada kebahagiaan keuangan yang akan datang, ada prestasi yang akan datang kepada kalian. Ini tentang studi atau karir yang meningkat, bahkan usaha yang mulai membuahkan hasil bahkan berlimpah, dan ada juga permasalahan hukum yang akan selesai, atau hak kalian kalau kalian punya pekerjaan atau usaha itu sepertinya akan istilahnya kembali lagi kepada kalian, walaupun ada proses yang memang harus dijalani, seperti itu ya. Dan di sini sepertinya memang kalian juga harus hati-hati dan teliti dengan orang-orang yang tidak baik, dan ini ada aura magic, dan kalian juga harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, karena ketika kita meminta dan memohon kepada Tuhan, pasti pertolongan Tuhan itu datang kepada kalian, dan kekuatan Tuhan itu maha kuat dan maha ada dan maha segala-galanya, dan pastinya akan menolong kalian dan memudahkan kalian dari segala permasalahan ya, seperti itu. Dan di sini juga ada kabar baik yang sangat baik untuk kalian. Ini tentang permasalahan kalian atau juga permasalahan tentang finansial. Ada kabar baik yang akan datang, seperti akan ada permulaan kerja ya, akan ada pekerjaan yang memang mulai bekerja lagi, atau misalnya ada pekerjaan yang memang yang tadinya itu agak tersendat atau agak banyak terhambat akan dimudahkan, seperti ada kabar baik seperti itu ya. Atau misalnya ada keuangan yang tadinya memang kurang lancar dilancarkan, seperti itu. Dan di sini sepertinya memang banyak dari kalian yang memang harus banyak-banyak bersyukur, karena ini tidak bukan ataupun tidak lain atau tidak bukan, ini kehendak Tuhan, dan ini campur tangan Tuhan lewat orang-orang baik yang dikirimkan kepada kalian untuk membantu apapun permasalahan kalian ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya kalian juga harus hati-hati dan teliti dengan dokumen atau dengan pernyataan atau apapun itu,
harus hati-hati dan teliti, jangan sampai sesuatu yang salah sedikit menjadi kelemahan terbesar dalam hidup kalian. Seperti itu ya. Dan di sini sepertinya ada kebahagiaan yang akan datang yang tidak terduga dan tidak disangka, dan ini kehendak dari Tuhan dengan membawa berkah atau kebahagiaan buat orang-orang yang baik, orang-orang yang memang tulus menyayangi kalian ya. Dan sepertinya memang kalian harus lebih hati-hati dan teliti, karena di sini ada pengkhianatan yang memang udah cukup lama dalam hidup kalian, dan kalau kalian gak hati-hati kalian akan terjerumus lagi ke hal-hal yang kurang baik seperti itu ya. Jadi tetapi di sini sepertinya ada penyelesaian dari segala permasalahan akibat kejoliman atau kejahatan orang lain seperti itu. Ada kabar baik ya seperti itu. Yang penting kalian mau terus berusaha dan jangan pernah istilahnya merasa putus asa, karena ketika kita merasa tidak baik atau merasa di titik terendah, ternyata masih banyak yang bisa kita syukuri. Yang orang tuh lihat kita tuh masih hidupnya baik-baik aja, tapi kita merasa kok susah. Jadi kita harus lebih melihat ke diri kita bahwa masih banyak yang harus kita syukuri dari apapun yang terjadi dalam hidup kalian seperti itu ya. Dan di sini seperti emang ada rezeki, ada kemudahan, kelancaran dan jalan keluar dari segala permasalahan kalian. Ada kabar baik. Semoga aminkan saja yang baik-baiknya. Dan bagi kalian yang memang lagi menunggu pekerjaan, tunggu ada kabar baik sekitar tanggal 27-28 Oktober atau akhir Oktober atau pertengahan Oktober atau awal Oktober, sekitar tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 5 ya, atau tanggal 7. Seperti itu. Mudah-mudahan ini resonate, semoga menjadi membawa kebahagiaan, membawa kebaikan dan semangat yang baik buat kalian semua. Dan di sini bagi kalian yang memang istilahnya udah punya finansial yang baik, hati-hati dengan pemakaian keuangan, jangan ceroboh, jangan mudah percaya kepada siapapun, dan jangan mudah istilah membelanjakan sesuatu yang memang tidak terlalu berguna atau tidak terlalu penting buat kalian ya, seperti itu. Karena kalian harus hati-hati dan teliti, harus bijaksana lagi dalam pemakaian keuangan, karena di depan sana ada permasalahan atau ada sesuatu yang memang kalian harapkan itu butuh keuangan atau dana yang cukup lumayan. Bisa hal baik atau bisa juga hal yang kurang baik, tapi ini saya lebihnya ke hal baik. Mungkin bisa aja, mungkin contoh aja ya, mungkin kalian tuh lagi mencari pekerjaan dan tentu dapat pekerjaan di luar kota atau luar negeri atau luar pulau, dan otomatis itu membutuhkan biaya untuk misalnya transportasi atau misalnya barang-barang kalian atau menyewa tempat di sana atau membeli apapun yang memang kalian butuhkan untuk kehidupan kalian sehari-hari, karena memang kalian akan menetap di sana cukup lama. Jadi seperti itu. Jadi ini lebih ke energinya lebih baik sih, bukan hal yang kurang baik. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini resonate, mudah-mudahan membawa kebaikan buat kalian, dan mudah-mudahan ini menjadi cahaya terang buat kalian, menjadi semangat lagi, menjadi kalian hati-hati, dan menjadi kalian lebih istilahnya lebih berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri. Apalagi nih yang kurang ya, yang belum saya lakukan, atau apalagi ya yang memang membuat saya akan lebih baik lagi, seperti itu. Karena kita memang selama hidup di dunia ini pasti kita harus terus belajar dan terus belajar, karena memang kehidupan itu terus berputar lah ya, keadaan juga terus berubah. Jadi tetap kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan, tapi tetap dalam koridor yang baik dan berpegang kepada Tuhan tentunya ya, menurut kepercayaan masing-masing, seperti itu ya. Kita bahas untuk yang berpasangan. Ini kartunya bagus teman, ini kartu baru teman-teman. Kita suka sih kecil soalnya, kalau tangan saya kan kecil. Kita bahas yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan tentunya. Bagi kalian yang belum memahami cara saya membaca kartu, asmara itu dalam setiap pel, terutama dalam zodiak itu ada yang berpasangan, ada yang untuk lajang, ada yang juga untuk single parent, laki-laki dan perempuan. Jadi bagi kalian yang belum paham, dipahami lagi dengan teliti ya, seperti itu. Jadi kita bahas yang berpasangan dulu. Sepertinya ada kesedihan, ada merasa terpuruk, ada merasa terpojokan, ada merasa terintimidasi, ada merasa diri ini kecil, ada rasa mempertanyakan apa salah saya Tuhan.
sehingga ini terjadi ke saya, ada rasa seperti itu. Tetapi sepertinya sebentar lagi semuanya kesedihan dan keterpurukan akan terganti dengan kebahagiaan. Ada yang tumbuh dan berkembang, dan ini sepertinya ada sesuatu yang bersemi, dalam arti kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kabar baik, dan rasa yang memang selama ini membuat kalian merasa terombang-ambing dengan keadaan akan berubah menjadi suatu keberkahan dan kebahagiaan dan rasa syukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu adil loh, ternyata Tuhan itu sayang sama saya, ternyata Tuhan ini masih melihat kebaikan dalam kehidupan saya, ternyata Tuhan itu masih melihat dan memberikan keadilan kepada saya. Itu yang akan datang kepada kalian ya, terutama di bulan Oktober ini. Bukan cuma 1 sampai 15 Oktober, tapi di bulan Oktober ini. Dan di sini kalian harus menghadapinya dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan, dengan keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Dan tidak pernah Tuhan itu tidak melihat kalian, selalu melihat kalian. Tetapi Tuhan kadang-kadang membiarkan kalian dicoba dulu untuk membuat kalian menjadi orang yang lebih kuat lagi. Dan kita nggak pernah tahu kalian di depan sana akan jadi apa dan jadi siapa. 1-2 tahun ke depan atau 2-3 bulan ke depan, kita nggak pernah tahu. Jadi apapun yang terjadi, kalian hadapi dengan kebahagiaan, dengan rasa syukur, dengan kesabaran, dengan doa-doa yang memang terus dipanjatkan. Ketika kalian sedih dan pertanyakan, kalian curhat saja sama Tuhan, nangislah dan meminta pertolongan, cerita apa yang kalian rasakan dan terus meminta. Jangan pernah lelah untuk meminta, karena memang kita memang sewajarnya meminta, karena itu Tuhan kita ya, tentunya menurut kepercayaan masing-masing. Dan di sini ketika kalian mau bersabar dan mau melihat semuanya dengan kebaikan, mau mengambil hikmah dari segala permasalahan yang kalian alami, ada kebahagiaan yang akan datang. Kesedihan itu akan berubah dengan kebahagiaan, dan otomatis apapun yang tadinya menjauhi kalian pelan-pelan akan mendekat lagi dan melihat, oh ternyata kalian itu baik ya, kalian itu benar ya, kalian itu tidak seperti yang kita pikirkan, seperti itu ya. Dan ini otomatis kalian harus tetap berpegangan tangan, saling melengkapi, saling menyayangi, dan saling menjaga dengan pasangan. Karena itu selain Tuhan, pastinya Tuhan pertama ya, dan keluarga adalah kekuatan juga dalam dunia, seperti itu ya. Dan tidak lupa terus meminta dukungan atau meminta doa kepada orang tua atau orang-orang yang memang selama ini sayang dan mendukung kalian, seperti itu, dengan tulus. Pasti kalian bisa tahu mana yang tulus, mana yang tidak ketika posisi di titik yang memang kurang enak, seperti itu ya. Dan ini kita yang bahas yang single. Yang single ini sepertinya kalian ini lagi banyak mendapatkan kebahagiaan karena apa yang kalian inginkan terwujud. Bisa punya pacar baru, punya gebetan baru, ada yang tunangan, ada yang mau nikah. Tetapi di sini ada juga yang memang belum punya pasangan tapi karirnya lumayan, ada pekerjaan yang sukses, ada keuangan yang lancar, ada teman-teman yang baik dan sayang sama kalian. Dan kalian yang kemarin-kemarin istilahnya banyak sedih, banyak terpuruk karena orang-orang yang memang menyakiti kalian atau menzalimi kalian, entah mantan pacar atau teman dekat yang kalian percaya mengkhianati, sekarang udah berubah menjadi orang yang punya semangat tinggi, meraih kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah ke depan, entah finansial ataupun kehidupan secara pribadi, seperti itu ya. Keren banget. Dan kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Di sini sepertinya energinya hampir sama, karena single parent ini sepertinya yang laki-laki dan perempuan ini lagi banyak doa-doa yang terwujud dan buat kalian menjadi merasa damai secara batiniah, secara jiwa, karena finansial lagi baik, kehidupan kalian juga lagi baik, dan kalian juga semakin dekat dengan Tuhan, semakin spiritual, semakin memperbaiki ibadah kalian ya, seperti itu. Dan sepertinya banyak doa-doa yang memang terwujud, yang memang selama ini mungkin kalian ini merasa agak susah, tapi sekarang kesini makin mudah didapatkan, seperti itu. Begitu juga dengan pasangan, sepertinya ada beberapa dari kalian yang akan menikah, bahkan ada juga yang mendapatkan gebetan, dan itu sepertinya memang ada indikasi jadikan pasangan yang memang sejati seutuhnya. Walaupun saya tidak bilang semua, tapi ada juga yang memang kalau kalian misalnya pingin motor, contoh ya, pingin punya rumah atau pingin memperbaiki rumah atau ingin pulang
ke kampung atau ke keluarga ada yang memang terwujud seperti itu ya. Semoga ini resonate, yang baik-baiknya ambil hal-hal yang positifnya, libatkan Tuhan dalam segala hal permasalahan kita, karena itu yang terindah, yang terbaik, dan itu membawa keberkahan dan kemudahan untuk kita kalau kita terus meyakini dan terus melakukannya ya, setiap saat, setiap waktu seumur hidup kita. Jadi ada kebahagiaan di balik kesabaran, insya Allah ya, itu pasti ada kebahagiaan di balik kesabaran. Dan bagi kalian yang tertarik dengan video ini atau suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku tentunya, dan saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.